Mohon pencerahannya Gus. Nggih. Masalah waktu teng donya niki kula raosaken kok waktu teng donya niki lho. Teng donya Nggih kok terlalu cepet perasaan kula Gus. Napa kula tok perasaane napa? Merasaan apa? Perasaan kula kok cepet ngoten. Kecumput. Cepet. Oh, cepet. Nggih. Perasaan kula napa perasaan kula tok napa memang hakikate ngoten Gus? Nggih, sampun. Sampun. Nggih. Satu hari masa di akhirat sama dengan 50.000 tahun masa di dunia. Saya mau tanya, sirul asrar itu apa maksudnya? Dzikir sirul asrar. Ya, apa itu? Sih. Dzikir siri kita kenal di dalam thariqah adalah dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalau jahri kita kenal di dalam syariat la ilaha illallah. Huwa itu bahasa Arab, artinya dia. Kalau kita bicara dia, mukhotabnya itu jauh, Pak. Subjeknya itu tidak di sini. Misalkan contoh, jenengan berkata dengan si A dan si B. Terus berhubung si C tidak ada di situ, si A si B ada di situ membicarakan tentang si C, mesti jawabnya huwa alias dia. Makanya jenengan dulu kita itu kalau kita bicara Allah mesti nduding atas. Apa yang maha kuasa di atas? Lah gitu dah. Nggak mungkin apa yang maha kuasa di bawah. Nggak mungkin. Mesti ndudingnya ada telunjuk di atas. Kita menganggap bahwasanya Allah di atas aras, ayatnya ada Pak niki. Di atas langit 7 ada aras, Allah bersemayam di sana. Allah duduk di atas aras sana. Angan-angannya kita jauh. Padahal Gusti Allah iku ning awake dhewe. Ketika mendengarkan lewat telinga, hati berbicara mengangan-angan dari apa yang bersifatkan petunjuk ilmu. Dari situlah di dalam hati jenengan ada satu kesadaran. Contoh dikatakan walillahil masyriqu wal maghrib. Semua makhluk mulai jagat timur sampai jagat barat itu yang menciptakan, yang memiliki, yang menguasai segala hal apapun di situ adalah Allah. Loh, hati kita ada rasa keyakinan itu benar. Akhirnya faham. Bentuk kefahaman jenengan, hati sudah melepaskan kalau diri ini tidak apa-apanya, bukan apa-apa. Artinya bukan diri ini yang bisa melakukan segala hal aspek apapun, tetapi Allah. Itu berarti bentuk kefahaman. Inilah yang dimaksud ilmu. Jikalau di dalam hati panjenengan ini ada tanda-tanda itu, inilah salah satu hamba yang dikehendaki, yang Allah akan membuka pintu makrifatnya. Satu. Nomor 2 adalah amal. Ketika jenengan ini sudah mendapatkan sinyal dari Allah bahwasanya ilmu itu tidak hanya sekedar difahami, tetapi wajib
untuk dilaksanakan, dibuktikan. Pembuktian kita lewat khalwat dengan sistem zikir pada Allah. Ini pasti Pak akan terjadi terhadap diri jenengan dengan istiqomah. Maka inilah tanda-tanda kalau Allah itu akan membuka hamba yang dikehendaki tentang masalah kemakrifatan pada Allah. Bukan karena amaliyah Allah membuka itu, karena kehendak Allah sendiri. Bukan amaliyah sedikit dan banyaknya yang timbul dan muncul pada diri kita, enggak. Semua atas kehendak Allah sendiri. Lah yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa Allah itu kok menghendaki satu hamba untuk membuka pintu makrifatnya, dan mengapa Allah satu sisi kok gak membuka satu hamba? Mana letak sifat adilnya Allah? Padahal kita sama-sama hamba Allah. Jawabannya sederhana Pak. Hamba yang pertama yang dikehendaki adalah sami'na wa ata'na. Artinya dia itu betul-betul menyembahnya pada Allah, betul-betul. Tidak sekedar secara jasmani, tapi ruhani, betul-betul. Asbabun nuzul di dalam hati jenengan seperti inilah akhirnya Allah menurunkan wahyunya. Yang wahyu itu berupa pembukaan pintu makrifat terhadap jenengan. Yang kedua, mengapa Allah itu tidak membuka? Karena jawabannya sederhana juga, sami'na tapi wa asoina. Sama-sama mendengarkan ajaran ini yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, tapi golongan yang kedua ini tidak mengindahkan. Bahkan al-mala'u kadzabu, kebanyakan pemimpin-pemimpin yang ada di depan itu menolak, mendustakan, nggak mau. Akhirnya penghambaannya, pengabdiannya tidak benar-benar terhadap Allah, tapi bahasa Allah hanya di lisan, bahasa Allah di hati tidak ada. Wa minan nasi mayyakulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa mahum bimu'minin. Saya kasih tahu Muhammad, mereka mengatakan beriman pada Allah, beriman padaku, tapi sesungguhnya tidak, hatinya tidak. Lesan kita mengatakan Allah. Semua yang menciptakan alam dunia Allah, tapi ruhaniah kita, hati kita masih terbelenggu oleh hawa nafsu dalam diri kita. Akhirnya dengan sebab itulah Pak, terhalanglah ruh ini terhadap Allah. Untuk bisa membuka diri dari penghalang itu, hanyalah Allah yang bisa membuka. Syaratnya jenengan kita itu yang ada di golongan kedua harus pindah dari sami'na wa asoina, pindah sami'na wa ata'na. Sampai ditegaskan Allah, jikalau cintamu
ingin aku terima dan kau kujadikan sebagai kekasihku, kata Allah, ya fattabi'uni, ikutono Muhammad. Kalau yang dawuh Kanjeng Nabi fattabi'uni, ya ikutono aku. Apa perilaku secara jasmani dan rohani, ikutono. Kebanyakan kita umat manusia, khususnya umat Islam, kan hanya mengikuti secara dohir, Pak ya, secara syariat saja. Secara batin, secara rohania, secara hakikat, jarang yang mau mengikuti apa yang pernah diikuti Kanjeng Nabi. Sampak-sampak Kanjeng Nabi pernah dawuh saat para sahabat itu dikasih sayembara, barang siapa yang sholatnya bisa khusyuk akan kukasih serban hijau. Kok ada yang bisa, Pak? Sekalipun Sayyidina Ali terakhir mau salam, hatinya ingat serban hijau. Itu jangan disimpulkan hadis itu Sayyidina Ali yang nggak bisa, apalagi kita. Jangan gitu, jangan. Sarahnya hadis itu, siapapun kita, tatkala ruhaniyah ini masih ada penghalang terhadap Allah, pasti nggak bisa. Terus kalau kita sebagai umat Kanjeng Nabi nggak bisa sama sekali, terus bagaimana Allah kasih petunjuk di dalam surat Al-Baqarah tentang sholat yang khusyuk itu? Ayo, khafidu ala sholawah was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ini cara untuk bisa bertemu Allah di dalam waktu sholat, sehingga sholatnya bisa dikatakan khusyuk. Setelah ayat ini turun, disusul ayat yang mengatakan qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Al-mu'minun, sungguh bahagia, damai, beruntung bagi orang-orang yang imannya sudah ihsan, bagi orang-orang mukmin yang ketika sholat dalam keadaan khusyuk. Lah ini, jadi jangan sampai hadis itu jenengan simpulkan wong Sayyidina Ali nggak bisa, lah wong kita itu jauh hubungan angkatan ya. Jangan begitu, Sayyidina Ali juga makhluk, jenengan juga makhluk. Bahkan Rasulullah berikrar, innama ana basarum mislukum, aku iki sama dengan kamu, sama makhluknya. Maksudnya apa? Statusnya makhluk, la haula wala quwata illa billah. Akhirnya ketika golongan satu sudah menerima dan mengamalkan perilaku ruhania baik, itulah menyadari tentang la haula wala quwata illa billah. Oh iya, saya makhluk itu nggak bisa apa-apa, nggak punya daya upaya apapun, bisa melihat, mendengar, berucap, bergerak, bekerja, nggak punya. Wala quwata, dan kekuatan untuk di situ nggak ada. Nah, terus kok bisa melihat, bisa mendengar? Ketahuilah itu semuanya illa billah, datangnya dari Allah, bukan dari kita. Lah inilah mereka hamba yang dikehendaki. Justru ketika saat Allah tidak menghendaki hamba yang menolak tadi, menunjukkan sifat adilnya Allah. Bukan Allah itu pilih kasih, atau apa pilih kasih itu? Hah? Nggak adil gitu loh. Bukan berarti itu nggak adil, justru ada dua wajah ini justru menunjukkan sifat adilnya Allah.
Siapa yang makan, laparnya hilang. Siapa yang tidak makan, laparnya tidak hilang. Loh, sifat adilnya Allah di situ. Bon, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, berkenaan dengan Allah membuka pintu kemakrifatan terhadap hambanya, khusus makola ini Allah menjelaskan qala musonnifu rahimahullah, idza fatahat tatkalane buka sapa Allah laka maring sira, buka wijhatan ing wajah roh sira, minat ta'arufi saking masalah makrifat pada Allah. Ketika Allah membuka pintu hatimu untuk bisa bertemu Allah, atau ketika saat Allah membuka mata hatimu sehingga bisa makrifat pada Allah, ya fala tubali ma'aha ingkola amaluka. Jangan kau berpendapat karena amalmu itu. Pun harus dipahami tentang amal. Amal dan akhwal. Jasad, ruh atau kolbun. Amal, yang dimaksud amal itu perbuatan-perbuatan yang ada kaitannya dengan jasmani. Manusia unsur jasmani dan rohani. Amal yang dimaksud itu adalah segala perbuatan yang terjadi pada jasmani. Kalau akhwal, keadaan, itu satu perbuatan yang terjadi pada rohani atau hati. Kalau kita bicara akmal atau amal, mau macam-macam. Berdiri, rukuk, sujud, duduk, sholat, atau di luar aktivitas sholat, itu disebut akmal, jamak dari amal. Jadi amal-amal yang bersifatkan dohiriyah itu bukan alasan Allah jenengan ini hati dibuka tentang kemakrifatan, bukan karena itu. Kan dikatakan fal ya'mal amalan sholihan, kau harus melakukan satu perbuatan yang bagus. Lah, akmal ini identik dengan jasmani, berarti jasmani sampean harus melakukan bentuk zikir. Amal yang bagus di mata Allah loh ya, itu tergantung akhwal jenengan, tergantung keadaan hati jenengan itu bagaimana. Keadaan hati manusia itu cuma ada dua, Pak. Entah wong Islam atau ghairul Islam. Selain orang Islam atau orang Islam, keadaan hati itu cuma ada dua. Pertama, mingkol bin zahidin, hati yang condong mengakukan semua, meyakini semua apapun yang terjadi itu semata-mata datangnya dari Allah. Maka dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah mingkol bin zahidin, itulah hati yang condong pada Allah imannya. Jadi sudah tidak mempunyai iman pada selain Allah, sudah tidak ada dari segi aspek apapun yang terjadi.
Satu. Nomor dua, mingkol bin rohibin, hati yang condong beriman pada selain Allah. Contoh ini, saya beriman bahwasannya hati yang memberikan tausiah itu adalah mukhlason, padahal mukhlason itu makhluk. Lah ini rohibin itu condonge hati terhadap makhluk tentang iman. Wis gak ngomong hudan kok udah temenan tadi gawe. Lainnya aja. Kita haus terus minum air. Ya. Hilanglah rasa haus. Hati kita beriman, hilangnya haus itu karena air. Padahal air itu makhluk. Lah iya dah. Mukhlason ya makhluk, air ya makhluk. Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah juga makhluk. Manakala iman kita jatuhnya pada makhluk, maka kita ada di golongan kedua. Ini keadaan ruhaniyah. Padahal Al-Maidah ayat 76 Allah katakan bahwasanya semua makhluk apapun dan siapapun, berarti nek apapun itu tanpa bernyawa, nek siapapun berarti bernyawa, bahasa syariat, itu tidak akan pernah bisa memberikan darau wala naf'an, mendatangkan mudorot bahaya ataupun memberikan satu manfaat. Ini jangan dipandang syariat, dari sisi syariat, sampean pandang dari sisi hakikat, baru sambung ayat ini nanti. Nek sampean lihat dari sisi syariat, wong nyatanya haus saya hilang itu karena air. Lo gak sambung toh? Wong saya bisa paham ilmu kepada Allah, petunjuk dari mukhlason kok. Lo gak sambung, Pak, dengan ayat ini. Padahal di dalam Al-Quran yang kami ketahui tentang bahwasanya masalah makhluk itu tidak bisa apa-apa, itu ada 12 ayat. Salah satunya surat Al-Maidah ayat 76 tadi. Maka di cross check. Betul dah. Loh, nek sampean melihat sisi kacamata hakikat rohaniyah, sambung ayat itu. Karena apa? Jikalau tidak ada Allah hidup yang melimputi air, maka air itu tidak sedikit pun bisa memberikan manfaat berupa menghilangkan rasa haus. Nah, yang benar bagaimana? Gini loh, Allah bertajali pada air. Ala innahu bikulli syai'im muhit. Ingatlah, sesungguhnya Allah itu melimputi air ini. Bikulli syai' berarti setiap apapun Allah melimputi. Kok umpama Allah di dunia ini bisa jenengan lihat dengan ainul basariyah ini, Pak, nggak ada orang berangkat kerja. Ibadah terus, lokasi tutup, semua tutup. Memang basariyah dihadapkan itu sebagai pengujian kok. Betulkah ruhaniyah kita itu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin atau tidak? Sifat basariyah dihadapkan pada diri kita, setiap diri makhluk manusia, terus bertengger nafsu-nafsiyah dan amarah semata-mata untuk menguji kita apakah betul ruhaniyah kita terus illa liya'budun.
menyembah pada Allah. Makanya saya katakan, andai kata sifat basariyah Anda ini ditutup atau dibuangkan oleh Allah, aku yakin nggak ada orang itu terus berbuat kejelekan, nggak ada. Isinya dia mengalah. Ada orang minta dikasihkan semuanya. Walaupun dia itu lapar. Udah, dia hanya menyembah pada Allah. Udah, ini akan terjadi bagi Anda yang difutuhkan Allah. Apa? Dibuka mata hati jenengan dalam rangka pengenalan pertemuan terhadap Allah. Kembali kepada Allah membuka itu. Jadi Allah membuka pintu hati sampean masuk dalam kemakrifatan Allah itu bukan karena amaliyah yang kita lakukan. Bukan. Itu semuanya karena iradah kehendak Allah sendiri untuk mengenalkan dirinya pada si makhluk. Lewat apa? Macam-macam. Allah menyapa kita lewat angin yang ditimbulkan oleh kipas. Itu Allah menyapa. Allah menyapa jenengan lewat sakit. Allah menyapa jenengan lewat miskin, lewat kaya, lewat apapun Allah menyapa. Hanya bagi hati hamba yang memegang kunci untuk bisa masuk di alam akhirat di dalam angin tadi lah yang bisa bertemu Allah di situ. Makanya sering saya sampaikan di setiap konten apapun yang namanya adzikru bisiril asrar mesti tak sampaikan di situ berulang-ulang kali. Bahkan setiap konten saya tidak lepas dari sirul asrar. Karena itulah sebagai kunci hati kamu bisa masuk ke alam akhirat ruhaniyah ini. Kita lihat fungsinya sirul asrar bagaimana sih? Pertama, merasakan, mengimani bahwasanya sang penggerak, sang yang berperan hanyalah ini, Allah ini. Kedua, nanti keakuan diri jenengan akan dihilangkan Allah yang berzikir, yang beramal dan lain sebagainya. Setelah itu dihilangkan, maka yang kedua adalah ainul basyirah, bertemu. Loh, ketika dibukakan pintu makrifat ini loh, bukan karena amaliyah kita sedikit, enggak, karena memang mohon maaf fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika. Itu karpe Allah, itu Allah yang punya kehendak. Artinya apa Pak? Jenengan kalau pingin sakdek saknyek, apa sakdek saknyek ya? Sak kejapan mata bisa masuk di alam akhirat, dibuka pintunya itu, lepaskan segala hal apapun yang terjadi pada diri kita, terutama waktu dzikir. Jangan ngaku-ngaku kalau kita yang dzikir, paham ya? Sekalipun amaliyah itu kelihatannya sedikit tapi berbobot Pak. Hanya merasa mengimani dalam hati sampai keadaannya itu dalam kondisi kolben zahidin, inilah yang ku maksud. Hati selalu condong menyang Allahnya, maka disinilah sak kejap. Sehingga kalau boleh saya katakan, berarti alam akhirat itu tidak jauh. Alam akhirat itu kita gak usah menunggu
apa yang diterangkan di dalam hukum syariat, besok kalau sudah hari kiamat Israfil menyebul apa? Meniup trompetnya, bukan itu. Ya lama Pak sampai nunggu ke sana. Sekarang masuklah hatimu di dalam angin itu. Sebab di dalam angin itu ada wujudnya Allah. Cara untuk bisa masuk di situ berarti tidak lepas dari sirul asr tadi. Sebab aku Allah tidak akan menerimamu cintamu selama di dalam hatimu ada masih selain aku ada. Lepaskan cintamu. Kalau kau mau melepaskan, lah ini seakan-akan hamba seperti yang melepaskan apa ya? Tapi sebetulnya itu yang melepaskan adalah Allah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau itu sudah terlepas, yuhibbukumullah, cintamu akan diterima Allah. Makanya bicara kholwat itu tidak seperti dulu, Pak. Dulu para kekasih Allah, kesimpulan kholwat itu harus tinggalkan secara fisik, istri, anak, pekerjaan, apa urusan duniawi itu ditinggalkan secara dohiriyah, supaya ruhaniyah itu mulus, tidak tercampur. Sekarang enggak harus seperti itu. Alasannya apa? Karena Allah tidak hanya ada di tempat sepi, Allah juga di tengah pasar. Iya, di tengah jenengan kerja. Kalau nggak ada Allah, apa bisa terjadi itu? Karena apa diperbolehkan sekarang itu berkholwat di tengah-tengah tempat ramai atau pekerjaan? Karena ini sudah zamannya ilmu ini wajib digelar secara umum. Bisa, itu jawabannya. Kalau dulu jangankan di umum, Pak, di tempat khusus aja masih ada jarak antara mursyid dengan murid, antara kiai dengan santri. Akhirnya kalimah dawuh-dawuh yang disampaikan itu masih memakai berbau isyarah. Akhirnya kita sebagai murid ndase ngeluh, paham? Enggak. Ya kalau boleh tanya, Pak, enggak boleh tanya. Wong saya sendiri pernah kok dipisui Mbah Khozin Pondok Ringin Agung. Gara-gara saya tanya, wujudnya Allah itu bagaimana, Mbah? Langsung dipisui fasih kayak arek Surabaya. Kiai ku, Pak, yo. Mungkin ada yang kenal Mbah Khozin Pondok Ringin Agung Kediri. Beliau salah satu tokoh tentang tasawufnya itu kendel. Tapi kendelnya itu di forum gitu loh. Memang zaman dulu, Pak. Nah, zaman sekarang sudah secara blokosuto alias terang-terangan. Karena memang ayatnya sebetulnya di situ. Mungkin dibuka dalam surat Al-Hijr bagaimana cara Rasulullah menyampaikan dinut tauhid ini, mulai dari ayat kalau nggak salah 92 sampai 99 dengan terang-terangan. Tapi resikonya beliau itu tahu dipisu-pisui umat pada saat itu, dipisui kaum kafir Quraisy, kaum Taif, walah. Bahasanya dipisui, tapi bukan hanya di lisan Rasulullah itu, dipisui oleh umat itu dengan bahasa fisik juga. Abu Jahal, Abu Lahab bagaimana merencanakan dengan tokoh-tokoh yang lain waktu ada di Mekah, beliau direncanakan mau dibunuh. Tapi akhirnya Allah tidak diam diri di situ. Muncullah hijrah ya dari Mekah ke Madinah. Akhirnya terlaksanalah hijrah. Bon, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jangan menganggap amal sedikitmu itu menjadikan kau berputus asa untuk tidak dibukakan pintu makrifatmu. Jangan.
sebanyak apapun amaliyah yang terjadi pada diri Anda, jikalau tidak dibarengi, disertai keadaan ruhaniyahmu kolbin zahidin, sampai dunia niki kiamat nggak bisa bertemu. Allah tidak akan membuka pintu hati seseorang itu, nggak akan. Tapi walaupun amaliyahmu itu hanya sedawikit, pandangan umum sedawikit, tetapi jenengan sertakan keadaan ruhaniyahmu itu mingkol bin zahidin. Disinilah Pak, idza fataha, Allah membuka pintu kemakrifatan Anda. Berarti tanda-tanda kemakrifatan Anda akan terjadi. Ukuran amaliyah bukan, ukurannya akhwal, keadaan hati jenengan. Apakah condong terhadap Allah, apakah condong terhadap imannya selain Allah? Selain Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Alam ta'lam anna ta'arruf huwa muriduhu alaika. Heta, apakah kau tidak mengerti adanya kau makrifat itu yang memakrifatkan Allah? Alam ta'lam, ono to orang ngerti sira manungsa, makrifatmu iku sing gawe makrifat itu Allah. Itulah Allah cara untuk menghapus dalam hatimu supaya tidak mengakui dirimu yang beramal. Paham Pak Fuge? Makanya tadi saya katakan akhirat iku namung hanya sak jangkah, toyul akhirat, ngelempit masa akhirat iku di dunia hanya sejangkah. Benang merahnya itu adalah Anda pelepasan keakuan diri sebagai makhluk dalam hal apapun. Itu kalau terjadi pada diri jenengan, maka itulah akhirat. Gini deh Pak, sak kedepe meripat, sekejap mata, gak butuh wusul, gak butuh jam-jaman, gak butuh tahunan, harian, bulanan. Bagi siapa? Bagi yang sudah terlepaskan sifat basariahnya, keakuan diri sebagai makhluk yang melakukan. Cuman untuk sampai di situ terjadilah saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Kita itu masih merasa. Padahal secara keilmuan sudah paham. Ketika praktek kita itu di tengah-tengah khalwat baik umum maupun khusus, masih belum terlepaskan keakuan diri. Loh, memang itu proses. Makanya mengapa dulu itu abah saya sendiri tidak mau memberitahu tentang sirul asrar. Harus saya melewati dzikir di thariqah dulu Pak, sehingga rasa ketidakpuasan saya di thariqah satu pindah thariqah yang lain pindah yang lain. Bukan berarti saya selingkuh, ngoten ya, artinya mendua, enggak. Cuman satu, saya mencari benang merahnya itu di mana untuk bisa wusul. Lah setelah Allah memberikan tahu tentang benang merahnya yaitu dzikir sirul asrar, saya tasrehkan kembali si abah. Jawabannya sederhana, apa? Birriyadati wal adhkar, kuwi cek ngerti soro. Biar merasakan susahnya orang bagaimana untuk melepaskan keakuan itu. Berzikir tiap saat dan waktu, sampai mohon maaf saya kurus, nggak bisa minum, nggak bisa makan.
Bukan perkaranya nggak ada makanan, nggak ada minuman, enggak Pak. Oleh karena mendawamkan, mengistiqomahkan zikir satu hari satu malam ini saya dijatah zikir siriniku 20.000. Jadi sampai saya mengalami air yang mau saya minum itu jawab, aku Allah. Akhirnya nggak bisa diminum. Siapa yang nggak takut Pak? Mau makan nasinya berkata aku Allah. Si coba bingung apa enggak? Mesti bingung. Ini kalau tidak ada petunjuk dari Allah, enggak mungkin paham maksudnya aku Allah. Padahal itu petunjuk. Maksudnya hilangkan keakuanmu. Ngoten lho asline. Keakuan makhluk hilangkan. Berarti makhluk nasi, makhluk air hilangkan dalam pandangan hatimu. Jikalau itu sudah kau lepaskan, terlepas itu, maka nyatalah keakuan Allah yang melimputi ini tadi. Paham Pak G? Oke, berarti ini bukan maksud Allah buka dari sebab amaliyah kita, ndak. Itu memang kehendak Allah sendiri. Makanya dikatakan alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika. Ketahuilah bahwasanya yang menghendaki kau bisa makrifat pada Allah itu atas kehendak Allah sendiri. Wal a'malu anta muhdiha ilaih wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muridu alaika. Heta. Apa sebanding amaliyah yang katanya kita yang melakukan, yang diperuntukkan hadiah pada Allah, ditukar dengan kemakrifatan, apakah sebanding? Tidak. Sekarang ditambah, tidak amaliyah. Dunia dan seisinya, mafis samawati wa mafil ardi ini, milik Anda berupa emas intan mutiara, cagak mutiara, intan emas, apapun gentengnya, semuanya emas. Apakah seimbang apabila ditukar dengan kemakrifatanmu yang dihadiahkan Allah? Kok kamu bilang karena sebab amalku Allah, karena sebab amaliyahku Allah itu membuka hatiku? Enggak sebanding Pak. Mengapa tidak sebanding? Ingat, ad-dunya mata'ul ghurur wal akhiratu khairu wa abqa. Walaupun duniawiyah, amaliyah yang dipandang manusia itu bagus, itu dunia mas dunia saisine wek sampai dewi atau milik Anda sendiri, lama-lama habis betul. Habis. Udah, kalau tidak habis, umur Anda berapa? Minta 100 tahun. Oke, kurang ditambah 100 lagi menjadi 200 tahun. Oke, minta lagi, nggak mau mati 1000 tahun. Dikasih umur 1000. Nek dibanding wal akhiratu khairu wa abqa, kemakrifatan yang kekal abadi, tidak ada batasnya. Ayo, 1000 tahun sudah terlaksana, hilanglah semua apa yang tadinya kita banggakan. Dunia dan seisinya tadi intan mutiara emas berlian milik kita, akhirnya juga pisah. Kita tinggalkan, tinggal satu kehidupan akhiratmu bagaimana. Makanya di sini Syekh Ibnu Athaillah memberikan keterangan wa aina ma tahdihi ilaihi mimma huwa muridu alaika. Itu sebanding.
Kemakrifatan yang diberikan terhadapmu dengan hadiah yang kau berikan pada Allah berupa amaliyah. Lah kok kamu itu ngomong-ngomong sebab saya tekun olehnya zikir, tekun oleh beramaliyah. Enggak sebanding, Pak. Inilah maksud ketika jenengan iki berkholwat, inilah maksud ketika jenengan ini melakukan zikir sirul asrar, lepasan rasa keakuan kita yang wis, itu kuncinya. Jenengan yang katanya kok gak dol-dol saya, kok gak wusul-wusul, ini kuncinya yang terakhir yang paling halus. Perkara yang membelenggu ruhaniyah, menghalangi ruhaniyah pada Allah, ya ini rasa keakuan diri sebagai makhluk yang melakukan. Anda tahu caranya, maka disitulah maksudnya sebetulnya Allah yang melepaskan dirimu dari belenggu keakuan diri. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulan ya. Oke, kita sudah menerima ajaran Rasulullah. Oke, langkah berikutnya kita adalah menjaga kholwat lewat zikir kita. Di setiap saat dan waktu, tidak mengenal tempat dan waktu. Zikir tersebut fakotistam sakabil urwatil wuthqa lam fisomalaha, pegang teguh dengan semampu jenengan. Urusan jenengan dibuka hati sampean dalam kemakrifatan, kuncinya sepanjang mana Anda tidak melepaskan keakuan diri Anda. Berarti langkah terakhir Anda harus melepaskan keakuan diri. Baik diri yang berkenaan dengan makhluk dirinya atau makhluk yang lainnya. Contoh, kita dapat ISIS, Pak. Tahu ISIS nggih? Nah, karena angin, lepasan angin itu. Itu kan makhluk di luar diri kita toh. Lepasan angin itu. Otomatis Anda melepas, ini yang melepas Allah dikarenakan sebab musabab jenengan itu membawa kunci sirul asrar tadi. Ini makhluk yang berkenaan dengan selain Anda. Kan ada dua. Pelepasan diri pertama diri sendiri, pelepasan diri makhluk terhadap pelepasan diri makhluk yang berkenaan dengan selain jenengan. Masalahnya kita di dunia ini menghadapi berbagai problem, Pak. Coba kita kerjanya kita jualan, pasti di situ ada orang lain sebagai pembeli, lah gitu toh. Oke, jenengan ini wajib disuruh melepaskan keakuan diri dan keakuan diri makhluk dirinya dan keakuan diri makhluk yang lainnya itu. Coba kalau di sini Anda duduk di situ, masuk di titik itu, itulah benang merah yang harus jenengan tarik. Mesti Allah membuka. Mesti hati sampean bertemu Allah. Amal arif la yarawna li anfusihim syai'an, tanda-tanda nanti bertemu Allah. Dalam diri jenengan sudah tidak ada rasa keakuan makhluk yang segala-galanya. Dua, yusyahiduna annal fa'il huwallahu ta'ala, yang menjadi isim fa'il subjek hanyalah Allah. Itu di dalam dada jenengan. Udah, ini tanda. Nah, siapa yang sudah masuk di titik itu, maka tatmainul qulub, menerima hatimu keadaan jenjem, keadaan damai, nikmat. Coba nek susah sulit sampai lakukan di tengah-tengah kerja itu, lakukan, latihlah di dalam waktu sholat, latihlah di dalam waktu ketika jenengan bersendiri, duduk di bangku sendiri, keadaan berbaring. Sebab sesungguhnya Kanjeng Nabi dan pengikut Kanjeng Nabi itu Allah katakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Beliau selalu
tidak hanya ketika saat berdiri, ketika saat dia duduk, ketika saat dia berbaring, selalu rohaniahnya itu berzikir pada Allah. Berzikir itu maksudnya nafi isbat, pelepasan keakuan diri sebagai makhluk dan akhirnya muncul keakuannya Allah. Itu yang perlu kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini sebagai informasi aja, bahwasanya nanti di bulan Maret ya, bulan Maret kita tidak menemukan jadwal ngaji karena pas bulan puasa kami tidak melayani pengajian di luar, ya kah? Di saat masih ada waktu ngaji saya di rumah di pondok paling sampai 15 hari insya Allah. Kali lihat aja nanti, dilihat pas Ramadan itu apakah tanggal sampean niki Rebu ya, Selasa keempat ada enggak? Artinya sudah melewati 15 hari puasa apa belum? Tanggal 10 mulai puasa, berarti hari pertama puasa itu kami sudah mengaji, menyiapkan pemula yang belum mengerti tentang Dinut Tauhid, khusus pemula. Lah, di situ nanti paling enggak 15 hari puasa itu baru khatam. Pertanyaan saya, kalau tanggal 10 berarti sampai 25 ya? 25 hari ya? Hitungan Samsiah. Apakah tanggal 25 itu Selasa keempat masih ada enggak? Kalau masih ada, bisa kami pas Ramadan nanti bisa kami layani. Tapi biasanya saya itu khusus Ramadan itu perai total. Rutinan dimanapun, ngaji dimanapun, saya liburkan semuanya. Istirahat, cara umpama mobil itu tiap hari dipakai terus, harus ada waktu istirahat untuk mencari mana onderdil yang rusak. Loh, ngoten loh. Perlu toh Pak istirahat? Nah, jadi kumohon untuk sasi Ramadan libur. Nanti bisa kita laksanakan sasi Syawal atau bulan April ya. Bulan April. Oke. Itu aja sekedar info saja. Untuk selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Gus tentang sholat berjamaah menurut hakikat. Tentang sholat berjamaah menurut sholat hakikat. berjamaah. Nggih. Nggih. Sholat yang Sampun? bagaimana? Nggih, sampun Gus. Terima kasih. Syuhudul wahdah fil kasrah wa syuhudul kasrah fil wahdah. Artinya apa? Jenengan harus bisa masuk keahatan Allah di jamak, di banyak. Jamaah kan orang banyak, nah gitu ya. Syuhudul wahdah fil kasrah. Jenengan harus bisa masuk ke ahad sekalipun itu di dalam banyak. Makanya dalam Al-Quran kalau Allah mengatakan dirinya kadang memakai mutakalim, ana, kadang memakai nahnu, kita. Allah satu kok kita, kan nggak cocok. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku, mestinya kan kita toh Pak ya. Maksudnya masuklah aku di dalam kita. Jenengan ini berhadapan dengan berbagai macam corak apapun aktivitas. Itu berarti kasroh banyak. Lah
Anda harus bisa masuk ke ahad. Ahad itu tunggal. Jikalau jenengan masuk pada ahad itu, maka la farqa bainahum, tidak ada bedanya. Terus lewat sisi mana kita itu bisa ke wahdah? Sampai delok hidupnya. Hidup pada diri si A, si B, si C, siapa yang berkuasa? Sekalipun itu di khayawan, siapa yang menguasai? Pasti jenengan jawabnya cuman Allah. Tentunya jenengan iku bisa untuk ke wahdah, untuk bisa ke esa, buka iku sampai ilangno, sampai nafikan keakuan diri dan keakuan mereka. Jadi benang merahnya di situ. Kalau kita bicara tentang jamaah sholat di dalam syariat itu kan gini Pak. Contoh, berjamaah itu berarti kita punya pahala 27 derajat. Kalau sendirian munfaridan berarti satu. Ini kita bicara syariat. Memang inilah apa yang diterangkan oleh ulama-ulama supaya jenengan ini milih yang lebih utama, akhirnya berjamaah. Dan inilah yang dimaksud Syekh Ibnu Athaillah dalam makalah yang lain tentang al-ubad. Al-ubad itu ahli ibadah. Ada 3. 1, ahli ibadah baik berjamaah atau tidak, hatinya ingin dilihat orang. Hati masih kesandung ingin dipuja dilihat orang. Biar kita itu seperti orang yang baik. Itu Pak, ahli ibadah. 1. Iki kelas Pak memang ini proses. Yang kedua, al-ubad itu masih ingin diberikan Allah atas dasar upaya yang telah kita lakukan. Apa? Pahala dan surga. Oke. Pahala surga itu kholik apa makhluk? Makhluk toh? Makhluk. Padahal di situ Bapak Ibu, siapapun Anda ketika sholat mesti niatnya ditutup lillahi ta'ala. Padahal maksud lillahi ta'ala kontribusinya itu menjadikan hati kita tidak mengakui kalau kita yang melakukan. Justru dalam hati kita itu meyakini yang bisa melakukan, yang menguasai di sini datangnya hanya dari Allah. Lesan kita ucapkan lillahi ta'ala, tapi hati tidak. Dalam istilah lain, kalau tidak dikasih 27 derajat, aku yakin gak ada orang yang sholat berjamaah. Iki miturut pandangan proses kita yang ada di kelas 2, gak apa-apa. Memang bisanya seperti itu. Cuman beliau Syekh Ibnu Athaillah memberikan pandangan ini supaya kita itu bebas dari belenggunya nafsu. Yang terakhir, golongan yang terakhir al-ubad ini disebut lillahi ta'ala, itu sudah lepas diri. Tidak karena ingin dilihat orang, tidak karena ingin dimasukkan Allah surga atau dikasih pahala, enggak. Justru amaliyah ini walaupun 1 rakaat, nyun sewu, mungkin dibuka di dalam kitab Bidayatul Hidayah, 1 rakaat bijuhdin ngalahkan nyun sewu umur sampai 1000 tahun. Tapi ono golongan 1 dan 2 bobot di mata Allah itu lebih berat bobotnya yang 1 rakaat. Tapi lantas jangan disimpulkan wis 1 rakaat sak umur. Sing penting lillahi ta'ala,
Ya jangan disimpulkan gitu, Pak. Iki kan perbandingan aja lah gitu toh. Perbandingan. Terserah umat olehnya meminit makalah ini bagaimana. Tapi ingat, 3 kelompok ini Bapak Ibu disimpulkan Allah dalam surat Maidah. Kalau nggak salah ayat 27 atau gimana. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Amaliyah apapun ya, mulai kelas pertama, kedua, ketiga, yang diterima oleh Allah itu, mang saya katakan berbobot ya. Sekarang saya katakan diterima itu bersumber dari hati yang bertakwa. Mengapa? Karena hatinya tidak munafik, hatinya sungguh-sungguh mengatakan menyembah lillahi ta'ala, menyembah hanya pada Allah. Ini menceritakan Qabil dan Habil dalam satu pengorbanan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimahallah, kembali kepada pertanyaan, secara hakikat sholat jamaah itu bagaimana? Yaitu sholat di mana hati sampeyan ini menghadapi 4 huruf: berdiri, rukuk, sujud, duduk. Saya tidak bicara banyak orang, enggak. Kalau syariat dikatakan jamaah kan lebih dari 1 lah gitu loh, bahkan banyak. Ini saya bicara dari sisi hakikat. Jenengan menghadapi sholat itu gerakan 4: alif, lam, lam, ha. Alif, lam, ha. Bunyinya apa? Oke. Berdiri, rukuk, sujud, duduk. Inilah jamaah. Anda harus syuhudul wahdah. Ketika berdiri harus jenengan iki dalam keesaan, rukuk dalam keesaan, sujud dalam keesaan, duduk dalam keadaan keesaan. Niki sing kula maksud syuhudul wahdah fil kasroh. Tatkala jenengan ada di sini, di titik sini, maka disitulah yang disebut sebagai pengabdian. Wa ma umiru lan ora den perintah sira kabeh illa liya'budullaha, kecuali untuk menyembah pada Allah, mukhlishina lahuddin, dalam keadaan ikhlas hati sampean beragama, hunafa, dengan sungguh-sungguh. Berarti sampai ketika berdiri hatimu harus melakukan dzikir sirul asror, sebab dengan itulah akan terbuka hijab sampai rasa keakuan diri sebagai makhluk yang bisa berdiri. Akhirnya apa? Jangan heran, maksud keesaan umpama diomongkan padahal gak boleh omongkan. Aku Allah yang berdiri, aku Allah yang rukuk, aku Allah yang sujud, aku Allah yang duduk. Kalau jenengan ruhaniyah hati masuk di wilayah ini, kok jenengan dilalaikan dengan urusan bacaan secara syar'i di dalam setiap gerakan ini? Jangan menjadikan kemamangan hati sampean untuk sah dan tidaknya amaliyah diterima. Jangan. Terkadang Allah juga melepaskan hatimu lalai dari syarat rukunnya sholat, syarat atau sah rukunnya salat. Rukun itu di dalam, syarat itu di luar. Rukunnya sahnya sholat Anda berdiri membaca Fatihah, itu lo lali. Duhur 4 rakaat
Mestinya ini jadi 10 lali. Wala yusyakikan naka, Anda jangan ada mamang posisi Anda, walaupun ketika saat syariatnya gak cocok. Duhur 4 rakaat kok menjadi mek 2, ya nek jamak kosor Pak. Wong iki gak jamak kosor sholat duhur secara syariah kok malah menjadi 10 rakaat. Wis secara syariat memang tidak boleh. Tapi jenengan ini oleh karena hati dilalaikan oleh Allah dari perkara hitungan sebab nikmatnya, hatimu dibuka makrifat pada Allah, maka bisa terjadi seperti itu. Jangan pernah punya kemamangan hatimu itu akan perilaku seperti itu. Itu tanda jenengan diletakkan di makom khos. Iya Pak, akal lalai, hati yo lalai dengan sistem rukun sahnya sholat miturut syarek. Iki nek dadekno imam bahaya. Bahaya. Bahayani makmume. Bahayani makmume. Akhirnya rusak urusan makmume iki. Nah terus lebih baik bagaimana? Wis dia makmumai, penak malahan, tapi tetap sampean imame ya Allah. Sampean memandang hidup pada imam itu siapa? Allah juga. Makanya ada pertanyaan, ahli syuhud boleh nggak berimam terhadap ahli hijab? Boleh. Karena apa? Karena ahli syuhud mandangnya bukan makhluknya, tapi Allah sekalipun itu ahli hijab yang menjadi imam. Sehingga mengapa di situ kok setiap gerakan itu dinisbatkan, diumpamakan alif lam lam ha, itu maksudnya supaya ketika Anda sholat itu hanya mengingat pada Allah. Aqimis sholah lidzikri, tegakkan sholat semata-mata untuk ingat padaku, bukan pada Allah loh ya. Saya bingung amin. Allah nama hilang Pak. Hadits qudsi sampean tinggali, jangan pernah kau menyembah namaku, sifatku atau zatku, tapi sembahlah aku. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah lidzikri. Surat Toha ayat 14. Ini bisa terjadi kalau tauhid sampean sudah pada la ilaha illa ana. Kalau tidak sampai di situ nggak bisa Pak. Artinya secara keilmuan teori kita itu diproses Allah. Di dalam tauhid, di dalam Al-Qur'annya la ilaha illallah pertama, yang kedua la ilaha illahua dalam thariqah, yang ketiga la ilaha illa anta dalam hakikat, keempat la ilaha illa ana. Pun baru lidzikri bisa dikatakan menyembah aku. Makanya waktu jenengan berdiri harus syuhudul wahdah fil kasroh, harus keesaan. Tapi yoiku tak kandani, nek wis masuk di titik wilayah itu, kebanyakan itu akal jenengan iku dilalaikan juga, tidak hanya hati, akal juga dilalaikan dengan hitungan aturan hukum syariat sahnya sholat. Ngawentut padahal ngono iku ya gak leren. Makmume bingung kok Pak ya, karuan wis lemu gitu. Ngentuti wong lemu iku lak beda to Pak ya. Nek lemu iku nggih suaranya banget. Makmum seluruhnya dengar. Lah ya iki imam apa? Ngentut kok salate sik jalan. Kita tidak tahu sebagai makmum, padahal dia itu dalam keadaan nikmat bertemu Allah. Memang kalau ditarik ke syariat rusak aturan ini. Tapi kalau ditarik ke hakikat
beda lagi, nanten lah. Sampai jajal, monggo sampai jajal. Dadi yo imam. Terus masuk di dalam keesaan Allah. Tapi tidak selamanya seperti itu. Jikalau jenengan diletakkan Allah di makom khawasul khawas, nantinya ketika keesaan akal masih sambung Pak, oleh luru, tapi hati wis gak sambung. Inilah yang kumaksud laksana laksana ikan yang hidup di tengah-tengah air asin, yaitu di Madura sana air laut, ikannya hidup di air asin tapi ikannya tidak terasa asin. Nggih, ada lagi monggo. Mohon pencerahannya Gus. Nggih. Masalah waktu teng donya niki kula raosaken kok waktu teng donya niki lho. Teng donya Nggih kok terlalu cepet perasaan kula Gus. Napa kula tok perasaane napa merasa apa? perasaan kula kok cepet ngoten. Kecumput. Cepet. Oh cepet. Nggih. Perasaan kula napa perasaan kula tok napa memang hakikate ngoten Gus? Nggih, sampun. Sampun. Nggih. Satu hari masa di akhirat sama dengan 50.000 tahun masa di dunia. Satu hari masa di akhirat, satu harinya sana sama dengan 50.000 tahun di dunia. Iki ngomong masa. Memang Bapak Ibu, kita akan memandang iku cepat karena toyul akhirah. Apa? Karena jenengan melihat masa akhirat. Mestinya gitu memangnya. Sehingga jenengan mesti mengatakan bahwasanya waktu di dunia itu cepat. Coba jenengan tidur. Mulai dari jam 7 habis sholat isya tidur dong. Sampai bangun subuh. Mesti terasa cepat. Jenengan gak usah tidur mulai jam 7 karena ada janjian dengan si doi. Jam 7 kita ketemuan di alun-alun. Coba sampean tunggu, gak usah tutup subuh. 3 jam aja menunggu datangnya si doi, gak datang-datang, lama mboten? Pasti lama. Karena hati kita melihat masa dunia. Lah untuk bisa melihat masa akhirat, kita harus masuk di akhirat. Kita bisanya masuk di akhirat karena dapat izin dari Allah. Dengan proses jenengan ini wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, mengarahkan wajah ruh terhadap wajah Allah di akhirat. Jadi akhirat itu di tempat apapun. Itulah yang kumaksud pelepasan keakuan diri sebagai makhluk. Kalau jatuh di situ, udahlah, sudah masuk di situ, terasa jenengan iki 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Berarti berapa jam ini? 9 jam. Terasa sampai iku dilut sekali, cepat sekali. Niki aku boleh teringat simbah dawuh iku wong ning donya iku laksana mampir minum. Oh iya, ya pantas. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang sudah bisa melihat alam akhir. Secara jasad silakan kita di dunia. Tapi secara ruhaniah jenengan wajib untuk masuk di alam
akhirat. Barang siapa saat di dunia akhirat itu gelap, maka di akhirat pun nanti akan gelap juga. Mangkana fi hatihi a'ma, barang siapa saat di dunia hatinya kok buta terhadap Allah, maka di akhirat pun juga buta. Wa adallus sabila, dan jalannya lebih gelap lagi, lebih sesat lagi. Makanya mengapa dulu orang tua kita berkata, Jung, siratal mustaqim iku laksana rambut disigar menjadi 7. Sulit, Jung, gitu. Ternyata bukan maksudnya ayo rambut ini disigar, Pak, karena kebutaan hatinya ruh ini loh pada Allah. Masih ada penghalang, ada barzah, ada dinding penutup antara ruh dengan Allah. Gelap yang terjadi, walaupun jalannya lebar, orang buta berjalan di tempat jalan yang lebar mesti nggak bisa lurus, Pak, mesti menggak. Itu coba sendirilah, itu ada jalan, nanti jenengan berjalan, no, nggak bisa sampai lurus, mesti menggok, sampai mata jenengan terpejam atau setidaknya ditutup dengan apapun, yang ada kegelapan, udah jalan, nggak akan pernah bisa sampai pada tujuan. Itu logikanya seperti itu. Di dunia ini mengapa Allah itu dekat kita tidak tahu, karena kita belum masuk di alam akhir. Wis titik. Idza sa'alaka ibadi fa inni qaribun. Muhammad, jikalau hambaku tanya tentang di mana aku, bagaimana aku, jawablah fa inni qaribun, sesungguhnya aku dekat. Mengapa tidak tahu? Karena kita terhalang dengan kita sendiri sebagai makhluk, terhalang dengan sifat basariyah. Nanti kita akan membahas sifat basariyah, wajib melepaskan itu, lepaskan. Jadi trombolah basariyah itu untuk menuju basiroh. Jadi alam akhirat itu dekat, Allah itu dekat. Itu akan menjadi dekat bagi panjenengan yang sudah melepasan diri. Jadi betul, Pak, kalau sudah begitu maka jenengan mesti mengatakan kehidupan dunia itu hanya sekejap atau cepat. Nggih. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Muni dari Jatipurwo. Saya mau tanya, Gus, sifat wujudnya Allah itu apa bisa dimiliki oleh manusia? Apa? Sifat wujudnya Allah itu, sehatnya Allah. Sifat. Oh, sifat. Sifat wujudnya Agak Allah dijauh dikit biar gak terlalu ngebas lah gitu. Sifat wujudnya Allah itu apa bisa dimiliki oleh manusia? Apa Mohon- bisa dimiliki? Oke. Mohon Oke. jawabannya. Inilah Bapak Ibu, nanti akan saya bahas satu persatu aqaid seket yang di dalamnya itu sifat wajibnya Allah, sifat mokhal dan jaiznya Allah, yang di situ masuk di dalam sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Dari pertanyaan apakah sifat wajibnya Allah itu bisa dimiliki oleh setiap diri manusia? Ini pertanyaan. Baik. Oke, kita masuk dalam sifat nafsiyahnya Allah. Pertama adalah wujud. Atau sifat ma'ani Allah, mulai dari kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Apakah bisa dimiliki oleh umat manusia? Tinggal jawaban saya dari arah mana? Kalau dari arah kacamata syariat seakan-akan bisa. Syariat loh Pak ya. Dengan bentuk Allah meletakkan sifat ilmu, sifat sama, basor, kalam dan lain sebagainya, sehingga terjadi sifat itu pada diri kita. Kalam berarti berucap. Buktinya saya bisa berucap.
Oleh sebab Allah meletakkan sifat kalamnya pada diri kita, yang asalnya kita bisu, terus diletaki Allah sifat kalam, yang di dalam kalam itu ada nafas, nufus, anfus, tanafus, 4 perkara jadi satu menjadi kalam, maka seakan-akan kita bisa berkalam. Dilihat dari sisi syariat kacamata, bisa seakan-akan jikalau Allah mengizini kita. Tapi kalau saya tarik dari sisi hakikat, nggak bisa. Iku hak mutlak, sifat wajibnya Allah, nggak boleh dimiliki oleh makhluk, terutama manusia, nggak bisa. Sifat kudrat iradah, kekuatan kehendak juga begitu. Kan kita sudah tahu rumus la haula wala quwata illa billah. Itu sebagai batu loncatan untuk kita itu tidak mengakui apa yang terjadi sifatnya Allah dalam diri kita itu sifat kita. Jadi secara hakikat gak bisa, Pak. Umpama Allah tidak mengizini meletakkan sifat kalamnya pada diri saya, malam hari ini saya bisu, nggak bisa ngomong, nggak bisa. Mohon maaf, sekarang kita bedakan aja antara sifat wajib dan sifat mokhal. Wajib dan mokhal, dua sifat yang saling bertentangan. Apa sifat wajib itu? Sifat yang tidak boleh tidak, berarti wajib ada. Wajib sama, wajib kudrat, iradah, ilmu, khayan, dan lain sebagainya. Itu wajibnya pada siapa? Allah. Lah gitu toh. Sebagai makhluk, sebagai kholik. Lah lawan kata sifat wajib adalah sifat mokhal. Contoh saiki wujud, iki so nggak wangel nek wujud. Tapi kawitane dibuka nafsiyah wujud. Wujud sifat wajib Allah. Lawan kata wujud adalah Adam. Mokhal iki adalah makhluk. Adam artinya tidak ada. Bukan yang memakai hamzah Adam. Nek pakai hamzah Adam berarti Nabi Adam. Bukan ini yang kumaksud. Kalau toh wujud itu menjadi sifat wajib Allah, lawane wujud itu adalah Adam, maka sifat Adam itu jadi wajibnya makhluk, dan sifat Adam menjadi sifat mokhalnya Allah. Akal ngomong, kok makhluk gak wujud? Nyatane kita bingung kan nih? Bingung. Karena apa? Karena kita memandang makhluke. Oke Bapak, saya dengan bayang-bayang ini umpama saya diem, bayang-bayangnya jalan-jalan enggak? Satu. Umpama saya gerak ke sana, bayang-bayangnya carry di situ enggak? Paham gak maksudnya? Kalau kita melihat bayang-bayang itu makhluk, mesti mengatakan punya gerak. Berarti geraknya bayang-bayang ini kita akan yakin yang memiliki
gerak adalah bayang-bayang. Coba jenengan jangan melihat bayang-bayangnya, lihatlah saya. Pasti Anda akan beriman yang punya gerak itu saya. Sama dengan wujud. Jangan melihat wujud itu tampil pada diri makhluk. Lihatlah wujud yang tampil pada diri Allah. Baru Anda akan mengatakan bahwasanya Adam, sifat Adam itu sifat wajibnya makhluk. Dan menjadi sifat mokhalnya Allah. Jadi secara hakikat saya jawab tidak akan pernah ada cerita selain Allah itu punya sifat wajibnya Allah. Contoh wujud. Nah ini nanti dalam Ramadan saya kupas satu persatu. Wujud itu bagaimana, hitam bagaimana, dan seterusnya. Dan jenengan bila mana ada waktu untuk bermukim, silahkan bermukim. Bila mana enggak punya waktu, bisa dilihat lewat streaming. Insya Allah nanti habis asar itu saya ngaji Ikhya, malamnya langsung dasar tauhid. Yang akan kusampaikan adalah aqaid 50 itu. Mungkin ya sampai 15 hari lah Pak, paling lama. Paling lama 15 hari. Jadi nek jenengan di rumah nggak ada kerjaan, ready, longgar, silahkan untuk bermukim di sana. Nggak usah mikir masalah apapun, kebutuhan nggak usah dipikir, semua Allah sendiri yang memikirkan. Gitu aja. Nggih. Cukup? Ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 2A. Saya mau tanya, sirul asrar itu apa maksudnya? Zikir sirul asrar. Iya, apa itu? Sih. Apa yang dimaksud zikir siri dan sirul asrar? Zikir siri kita kenal di dalam thariqah adalah dari kalimat tauhid la ilaha illahuwa. Kalau jahri kita kenal di dalam syariat la ilaha illallah. Huwa. Huwa itu bahasa Arab artinya dia. Kalau kita bicara dia, mukhotobnya itu jauh Pak. Subjeknya itu tidak di sini. Misalkan contoh, jenengan berkata dengan si A dan si B. Terus berhubung si C tidak ada di situ, si A, si B ada di situ membicarakan tentang si C, mesti jawabnya huwa alias dia. Makanya jenengan dulu kita itu kalau kita bicara Allah mesti nduding atas. Apa yang maha kuasa di atas. Lah gitu dah. Nggak mungkin apa yang maha kuasa di bawah. Nggak mungkin. Mesti dudingnya ada, telunjuk di atas. Kita menganggap bahwasanya Allah di atas aras, ayatnya ada Pak niki. Di atas langit 7 ada aras, Allah bersemayam di sana. Allah duduk di atas aras sana. Angan-angannya kita jauh. Padahal Gusti Allah iku ning awake dhewe. Nggak apa-apa itu proses memang, jangan disalahkan. Itu proses kita dulu memang gitu. Nabi Ibrahim aja ketika sebelum ini wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifan wa ma ana minal musyrikin, dia ngalami kok. Bintang pernah dianggap
Tuhan, bulan, matahari, terus sadar bintang itu yo enggak kekal, bulan yo enggak datang lagi, matahari juga surup, oh bukan, berarti itu bukan Allah. Sama jenengan nggih ngoten pun. Dzikir sirri ya, itu biasanya kita lakukan di dalam hati, itu ngucap Allahu Allah sambil irama masuk napas. Itu pendidikan di thariqah kita memang begitu, Pak. Dilatih kita untuk berzikir ismudat dalam hati, tidak di lesan. Kalau di lesan ikut syariat, kalau di hati itu thariqah, diucap, masih diucap Allahu Allahu Allah dalam hati lewat napas terus. Bis. Ketika jenengan berthariqah dan melaksanakan dzikir khafi atau dzikir siri ini, aku tanya, tapi jangan dijawab. Jenengan yang sudah di thariqah apapun ini gila. Pertanyaan aku ada dua. Sama enggak dengan apa yang pernah ku alami? Pertama, sudah berapa tahun jenengan iki berzikir saat kholwat itu, saat suluk menuju wusul Allah? Berapa tahun? Gak usah dijawab. Sebab ada yang berapa bulan lah gitu ya. Yang kedua, sudahkah Anda segitu lamanya? Ada yang 1 tahun, bahkan 5 tahun, bahkan 10 tahun, bahkan ada yang 20 tahun. Sudahkah Anda itu ketika suluk wusul bertemu Allah? Gak usah dijawab. Cuman iklam, ketahuilah, jikalau Anda tidak mengerti dan masuk dan membawa kunci sirul asr ini, zikir sirul asr, miturut etika dan sistematis mboten saged. Karena benang merah belum sampean tarik. Karena keakuan diri makhluk yang bersolok, yang berzikir belum nafi. Mohon maaf. Mohon maaf manakala keterangan ini menjadi cambuk pada kita. Sebetulnya itu Allah mendatangkan pemahaman la ilaha illa anta. Kalau kita bicara anta, tidak jauh, Pak. Anta berarti kamu, engkau. Nek engkau berarti di depan. Artinya dalam hatimu Allah sudah terasa dekat di depan. Inilah yang Kanjeng Nabi dawuh tentang ihsan. Islam, iman, ihsan. Iman jenengan sudah ihsan karena Allah sudah merasa dekat. Dirimu sudah merasa dekat kalau Allah itu. Antak budallaha ka'annaka taroh. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Muhammad, apa pengertian ihsan? Dijawab oleh Kanjeng Nabi tadi. Ketika Anda menyembah atau ketika Anda beraktivitas apapun, dirimu seakan-akan melihat wujudnya Allah. Fa'ilam taroh, apabila kau tidak termasuk golongan seakan-akan bisa melihat Allah dalam hal sebagai subjek atau isim fa'il, fa'ilam taroh, apabila kau tidak masuk di situ, fa'ilam taroh, apabila kau tidak tahu tentang masalah wujudnya Allah, apa jawabannya? Ya rohu, kau merasa kalau kau selalu dilihat Allah. Ini kesimpulan ihsan. Lah, ketika saat sampai sudah masuk ihsan, itu tidak bisa lepas dari
Sirul Asr, anta ini tauhidnya. Kan Sirul Asr kan ada 3 pos di sini, Pak. Pertama, su'aul basyirah. Apa? Merasakan. Kalau bahasa Quran, iman sing yang sudah ihsan. Merasakan, sadar bahwasanya segala hal apapun yang sebagai subjek, sebagai sang yang berperan cuman Allah. Sekalipun jenengan dereng dikatakan ainul basyirah, belum dikatakan bisa melihat, tapi jenengan sudah merasa kalau Allah selalu melihat kamu. Setelah itu ainul basyirah yang kedua. Selang berjalannya waktu Anda selalu mengasah su'aul basyirah, merasakan dzikir rasa, wong Jawa ngarani dzikir rasa. Lanjutkan di setiap aktivitas Anda selama 24 jam terus. Maka nanti jenengan ditarik Allah di dalam yang kedua ainul basyirah, itulah pertemuan. Bertemu, dikatakan bertemu, ruh bertemu Allah, hijabnya sudah dibuang oleh Allah, keakuan diri sudah dilepas Allah. Yang disebut bertemu bukan perkaranya 2 hal, roh dengan Allah, makhluk dengan Khalik, bukan. Yang dikatakan bertemu adalah fananya semua apapun kecuali paham? Akhirnya hakul basyirah itulah menduduki la ilaha illa ana Allah, keakuan Allah yang muncul dalam diri jenengan. Itulah proses dzikir sirul asrar. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bulan depan masih ngaji nih Gus. Kalau nggak salah di tanggal 27 Gus. Bulan depan kan masih Februari. Masih Februari. Kita masih bisa bertemu. Oke Gus. Maksud saya bulan Maret kan Ramadan. Terus ini mau tanya ini Gus. Kalau di dunia tidak tahu Allah, nanti di akhirat lebih tidak tahu lagi yang gitu Gus. Betul. Apakah yang seperti ini tuh nanti di neraka Gus? Terus bagaimana dengan orang-orang tua kita Gus yang telah meninggal gitu Gus? Sampun? Gus. Oke. Ketika kita di dunia ini sudah habis waktu kita untuk kembali kepada Allah, berarti ruhaniyah kita tergolong ruhaniyah yang buta. Lah, Rasulullah dawuh, idza mata bnu adama ing qata'a. Seluruh urusan apapun, apakah urusan ibadah, apakah urusan dengan manusia, terputus kecuali 3 perkara. Di sini secara hakikat nggak mungkin sodakotin jariatin ada, nggak mungkin. Karena kita sodakoh masih karena selain Allah, hakikati, gak syariati. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat gak mungkin, karena posisi ruhaniyah kita itu mingkol bin rohibin, bukan zahidin, condongnya hati pada selain Allah. Tinggal 1, awaladin solihin. Ini apakah ada anak soleh yang selalu mendoakan orang tua? Enggak. Yang kumaksud anak yang soleh di sini adalah di level makrifat. Soleh mungguh Allah, bukan soleh mungguh manusia. Soleh indallah, indal hakikat dan makrifat, bukan soleh indah syariah dan thariqah. Inilah nanti sebagai harapan jenengan kali kula yang terakhir. Bukan perkaranya anak soleh makhluk itu bisa menyelamatkan orang tua lewat doanya, bukan. Amaliyah orang yang sudah soleh makrifat pada Allah kan makhluknya wis nggak ada toh.
Berarti yang berlaku siapa? Allah. Inilah nanti kita bahas sifat jaiznya Allah, sifat wenangi Allah. Miturut undang-undang, oke, si A ini wajib neraka karena di dunia kesempatan umur hidupnya dia sudah habis, tidak dipergunakan untuk hatinya condong pada Allah. Secara undang-undang syariat ini wajib masuk neraka, wajib, karena memang begitu. Siapa yang tidak patuh dengan aturan Allah, siapa yang tidak mau meninggalkan larangan dan menjalankan perintah, secara keterangan syariat wajib di neraka. Oke, itu hukum. Yang membuat hukum siapa? Allah lah. Oke, Allah. Gusti Allah itu punya sifat jaiz, Pak, sifat wenang. Sekalipun secara keilmuan teori sistem dia itu masuk neraka, andai Allah memaafkan segala hal dosa dan kesalahan sebesar apapun, itu kecil miturut Allah. Sekecil apapun dosa yang kita lakukan, kalau Allah tidak memaafkan, itu menjadi bawasar, bukan besar, bawasar. Berarti besar kuadrat nih, ya. Bawasar itu besar hubudun ya khotiatun kabiratun. Cintane ati terhadap selain Allah disebut hubud dunya, itu khotiah, satu kesalahan maksiat kabiroh kang besar. Apa? Syirik tadi, Pak. Contoh saya, iman, air itu yang menghilangkan haus. Syirik saya. Otomatis hatiku dikatakan buta pada Allah. Allahnya gak nyata, yang nyata itu makhluknya yang berupa air. Tinggal nanti setelah kita mati, adakah anak soleh yang mau mendoakan pada kita sebagai orang tua? Kalau nggak ada, ya udah, kholidina fiha abadan. Lah, anak soleh itu apakah harus anaknya sendiri secara syariat? Enggak, Pak. Bahasanya awaladin. Secara lugot, walad itu adalah anak. Anak itu bisa jadi pengertian anak adalah teman, suami, istri, saudara, siapapun. Tatkala di situ dia makrifat pada Allah, kok ya mendoakan pada kita yang sudah meninggal, posisi kita itu adalah ahli adab, maka pasti diampuni Allah. Karena Allah sendiri, bukan orangnya. Paham nggih? Bukan orangnya. Makanya mengapa kita orang-orang Nahdien itu suka tahlil, ngundang tetangga. Hari pertama, kedua, ketiga, biasanya kan gitu, Pak, ya. Mengapa ngundangnya itu kok gak hanya kiri kanan aja, 2 orang, 1 RT kadang. Itu sebetulnya ketahuilah, barangkali di antara warga itu ada walinya Allah, ada kekasihnya Allah. Sebab kekasih Allah itu tidak harus secara fisik itu baik, enggak. Allah bisa meletakkan kekasihnya menjadi pedagang, menjadi tukang apa? Didol yang kita jual rombengan itu loh. Rosok. Allah tidak hanya meletakkan kekasihnya selalu berdakwah, selalu ngaji, selalu enggak. Kadang-kadang di situ banyak menjadi musuh Allah kok. Itu, Pak. Allah juga, pokoknya Allah itu berbagai macam cara lah, Pak. Kekasihnya itu dicetak menjadi yang bagaimana, bahkan nyun sewu. Ada kekasih Allah itu dari unsur 21.
Paham nggih 21 nggih? Ya wis, gak usah tak lalar-lalar. Bisa jadi. Tetapi kalau di situ tidak menemukan sama sekali, betul, khalidina fiha abadan. Berarti sifat jaiznya Allah tidak turun. Sama Pak, kita secara syar'i melanggar undang-undang pasal berapa? Akhirnya kita mau ditetapkan ingkrah atau ketetapan hukum, kita di situ akan menghadapi beberapa proses. Proses sidik, P21, kejaksaan, dihadapkan ke pengadilan. Umpama kita menurut aturan undang-undang, pelanggaran itu kita itu dijatuhi hukuman 1 tahun misalkan ya, nek hakim membebaskan sifat jaiz, iso ngomong apa kita? Lah hakim membebaskan itu mesti ada wasilah, ada tali dengan terdakwah, entah itu mohon maaf konconya dewi, ponaane, bisa jadi karena kasure iki lemeke kaum wandel. Paham nggih maksudnya? Lu macam-macam, bisa bebas, bisa dikurangi, itu urusannya hakim, kewenangan hakim, terserah. Logikanya seperti itulah Pak. Yang jelas tidak lepas dari kewenangan sifat jaiz. Undang-undang kita, saya kita ya, si A itu berkorupsi begini, undang-undangnya mengatakan 5 tahun. Bisa Pak dimanipulasi dengan diambilkan pasal yang lain dan lain sebagainya, sekiranya ringan bagaimana, bahkan bisa bebas, alat bukti dihilangkan. Lah paling yang ngomong sing rame gegeran yo media, sampean kali kula sing gak cocok protes. Bisa apa? Akhirnya celah hukum dari dari pengadilan daerah itu jenenge apa Pak? PN, ada celah hukum PT, pengadilan tinggi, berarti banding, tetap bebas, jenengan dikasih sebagai penggugat, dikasih celah hukum lagi ke Jakarta, apa namanya itu? Kasasi ya niku. Kasasi apa? Oh, ya wis pokoknya Jakarta, ngoten lho, celah hukum. Tapi nek wis terakhir ono presiden tetap mengatakan bebas, hukum yang ada yang sudah diputuskan itu, hukum yang ada tertera pasar ini 5 tahun gak jalan karena sifat jaiz. Sama dengan jenengan ketika saat di dunia kita buta pada Allah, hukum ning Quran surat Al-Isra ayat 72 mesti gelap di akhirat. Ini manakala tidak ada sifat wajib, sifat jaiznya Allah turun. Sifat jaiznya Allah turun disebabkan karena itu tadi bahasa syariat, awaladin solihin, ada anak yang sudah makrifat mendoakan orang tua. Makanya ondokno anak peyan iki gak duwe kayak anu ondokno tetep. Tapi sampean delok pondoke ya, ojo pondok indah iku. Pondok sing ngayomi, yang mendidik terhadap anak-anak kita tentang ilmu tauhid. Iku nek urusan ilmu alat, ilmu fikih, ilmu apa itu proses. Yang penting ada ilmu tasawufnya, ilmu hakikat ma'rifatnya. Beres wis. Saya tidak promosi, ndak. Cuman saya sedikit banyaknya tahu mana pondok yang membahas tentang itu. Ngoten. Nggih. Masih ada? Tes pilih. Sampun, Mbah. Nggih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, barangkali jenengan yang tidak kebagian karena pertanyaan, karena memang kita waktu terbatas,
bisa untuk lewat WA di nomor saya, pertanyaannya gitu. Mulai awal sampai akhir kita tutup dengan doa, dengan hati kita mentajalikan pada Allah, kendaraan kita Fatihah, urusan kemauan kehendak jenengan apapun silahkan. Intinya mudah-mudahan ilmu yang telah diberikan Allah ini estu menjadi satu ilmu yang bermanfaat dan berkah terhadap keluarga kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.